Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallim ala rasulihil karim wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kita kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan taufik hidayah serta inayah kepada kita semua, sehingga kita masih bisa menjalankan perintah-perintah Allah subhanahu wa ta'ala, bisa mengerjakan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Tidak lupa pula kita haturkan salawat serta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan keluarga beliau, juga kepada sahabat-sahabat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dengan perjuangan mereka, kita masih bisa merasakan manis lezatnya iman pada saat ini. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, saya atas nama Khairul Hadi, mahasiswa semester 6 IAIN Fatahul Muluk, Jayapura, Papua, akan mempresentasikan mata kuliah Al-Quran Hadis dengan judul Dalil tentang Musyawarah dalam Al-Quran dan Hadis. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia adalah makhluk yang sempurna. Allah fi ahsani taqwim. Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan sebaik-baiknya penciptaan. Dan dalam penciptaan manusia ini, untuk menjalankan kehidupan, untuk memudahkan urusan-urusan, Allah subhanahu wa ta'ala menganjurkan kepada manusia untuk senantiasa bekerja sama dengan manusia satu dengan yang lainnya, agar bisa menjalankan hidup di atas muka bumi ini dengan baik, dengan benar, sesuai yang diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sesuai yang diajarkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menyuruh manusia untuk senantiasa bermusyawarah. Musyawarah merupakan salah satu bentuk interaksi manusia, kebutuhan manusia dengan manusia yang lainnya, karena manusia ini adalah makhluk sosial, makhluk yang saling membutuhkan di antara satu dengan yang lainnya, sebagai syarat utama tercapainya kenyamanan dan keamanan hidup. Praktek musyawarah ini telah berjalan sejak terciptanya manusia pertama di bumi hingga peradaban manusia semakin pesat hingga saat ini. Oleh karena itu, setiap masalah-masalah yang ada yang terjadi dalam kehidupan manusia sewajarnya jika diselesaikan dengan jalan musyawarah untuk memperoleh solusi dan keputusan yang tepat dalam menjalankan kehidupan. Di antara dalil-dalil, di antara perintah Allah subhanahu wa ta'ala untuk kita senantiasa bermusyawarah adalah surat Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'ala Allah. Kita dianjurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk senantiasa bermusyawarah. Wa amruhum syura bainahum. Dan kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala juga untuk bermusyawarah dengan orang-orang yang ahli musyawarah. Siapakah orang-orang yang ahli dalam musyawarah? Dalam kehidupan kita, dalam bermasyarakat, dalam bernegara ini, kita dianjurkan untuk senantiasa bermusyawarah. Dalam lingkup masyarakat, siapa sajakah orang-orang yang dilibatkan dalam musyawarah? Siapa sajakah orang-orang yang diajak untuk berpikir, memecahkan masalah, menyelesaikan jalan keluar, memberikan jalan keluar, memberikan keputusan-keputusan yang terbaik untuk berlangsungnya kehidupan bermasyarakat tanpa ada polemik, tanpa ada problem, tanpa ada benturan dengan orang-orang yang lainnya.
Di antaranya yang dilibatkan dalam bermusyawarah adalah para pemimpin-pemimpin suku ataupun para pemimpin-pemimpin golongan, ketua-ketua dari mereka diajak untuk bermusyawarah. Mana yang sesuai dengan kondisinya, mana yang sesuai dengan kondisi kaumnya, mana yang sesuai dengan kondisi umatnya, disesuaikan dengan mereka. Dibicarakan mana jalan terbaik, mana solusi jalan terbaiknya. Kemudian ahli-ahli agama yang mengerti hukum-hukum agama, yang mengerti hukum halal haram, yang mengerti hukum fikih, yang mengerti aturan-aturan syariat, yang mengerti sunnah-sunnah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga musyawarahnya ini tidak bertentangan dengan keputusan-keputusan yang diputuskan, tidak bertentangan dengan perintah-perintah Allah, tidak bertentangan dengan sunnah-sunnah yang mulia baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian yang diajak musyawarah berikutnya adalah orang-orang yang ahli dalam hal kemanusiaan. Cocok enggak keputusan musyawarah ini dengan manusia-manusia, dengan orang-orang yang ada di sekitarnya, dengan norma-norma yang sudah ada? Cocok enggak? Nah, ketika mereka dilibatkan dalam bermusyawarah, diharapkan ketika solusi sudah ada, maka tidak timbul masalah-masalah yang lainnya. Pun kalau ada masalah-masalah yang timbul ke depannya setelah bermusyawarah, bisa cepat diselesaikan dengan baik tanpa ada percekcokan, tanpa ada perselisihan yang berlarut-larut. Kemudian sabda baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tentang musyawarah ini adalah ma khaba man istakhara wala nadama man istasyara. Orang yang senantiasa melakukan sholat istikharah maka tidak pernah akan kecewa, dan orang yang selalu bermusyawarah tidak akan pernah menyesal. Dengan adanya firman Allah Subhanahu wa taala, wa amruhum syura bainahum wa syawirhum fil amr fa idza azamta fatawakkal 'alallah, dan sabda baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma khaba man istakhara wa la nadama man istasyara. Kita hendak menerapkan musyawarah ini dalam kehidupan kita, dalam segala hal, baik perkara-perkara yang besar maupun perkara-perkara yang kecil dalam diri kita. Nah, ketika kita ingin melakukan sesuatu yang mana kita kebingungan dalam menentukan sikap untuk memilih apakah mengerjakan yang ini ataukah mengerjakan yang itu, hendaknya kita bermusyawarah dengan ahlinya. Bermusyawarah dengan ahlinya. Siapa saja yang bisa kita ajak musyawarah dalam urusan-urusan pribadi kita? Yang pertama adalah orang-orang yang mengerti akan masalah-masalah kita. Kemudian orang-orang yang paham betul dengan apa masalah-masalah kita dan apa yang akan kita kerjakan. Bukan hanya asal mengajak orang untuk kita bermusyawarah, tapi kita bermusyawarah kepada orang-orang yang tahu dengan kondisi kita, yang paham dengan keadaan kita, dan orang-orang yang mengerti akan hal-hal yang akan kita kerjakan untuk kebutuhan-kebutuhan kita. Alhamdulillah, demikian yang bisa saya sampaikan, demikian yang bisa saya presentasikan. Banyak kekurangannya, saya mohon maaf atas segala salah ucapan dan kekurangannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.